Hello students, welcome to the third meeting. Today we are going to discuss about competence in choosing the location and place of activity. Kita akan mendiskusikan tentang kompetensi memilih lokasi dan tempat kegiatan. And there are 3 topics about choosing location. They are first, competence to set venue requirement atau kompetensi menetapkan persyaratan venue. The second one, competence to find a venue, kompetensi mencari venue, and the last one is competence to confirm venue booking or kompetensi mengonfirmasi pemesanan venue. Okay students, good luck and selamat belajar. There are 3 topics to discuss in the competence in choosing locations and place of activity. As following: set requirements, finding venue, and booking confirmation. Well, students, let's discuss further about these topics. Set requirements, penetapan persyaratan. This topic include following subtopics. First, proposal for activities, proposal untuk kegiatan. Second, term and conditions of venue, persyaratan yang terkait dengan tempat serta lokasi kegiatan. Third, venue specification, or spesifikasi tempat dan lokasi. Fourth, on the last one, stakeholders need, kebutuhan semua pemangku kepentingan. Okay, let's get into the discussion. The first subtopic is proposal for activities. Proposal kegiatan yang ditinjau secara menyeluruh that consists of first, business and corporation, proposal that makes untuk urusan bisnis dan perusahaan. Second, entertainment and tour, proposal untuk kegiatan hiburan dan perjalanan wisata. Third, exhibition or pameran, proposal untuk pembuatan pameran. And then next, festival, proposal that makes for festival. Fifth, fundraising, proposal untuk penggalangan dana. Six, government or private sector, proposal untuk pemerintah, BUMN, dan BUMD. Next, marketing or pemasaran, proposal untuk bagian pemasaran. And then eighth, meeting and conference, proposal untuk rapat pertemuan dan konferensi. And then sosial, untuk keperluan sosial. And then the third, proposal untuk olahraga or sports. That's all the proposal makes for, proposal for activities. The second subtopic is requirements for venue. Persyaratan yang terkait dengan tempat serta lokasi kegiatan yang ditetapkan secara menyeluruh. It consists of first, participant profile or profil peserta. Second, budgeting atau anggaran yang diperlukan. Third, estimated number of participants. Jadi berapa perkiraan jumlah peserta yang akan ikut. The next one, activity theme and image, yaitu tema dan citra kegiatan tersebut. And then fifth, facilities and service provided. Jadi fasilitas dan pelayanan apa saja yang harus disiapkan. Number 6, locations and activity of place. Lokasi dan tempat kegiatannya harus jelas. 7, diversity of supporting facilities. Jadi harus ada keragaman terkait dengan sarana pendukung di satu lokasi dan tempat kegiatan di satu kawasan dengan sarana pendukungnya. Sarana pendukung misalnya harus ada hotel, restoran, objek wisata, kemudian transportasi dan sebagainya. Jadi supporting facilities. Those are all the requirements of venue that you have to know.
The third subtopic is specification for venue. Spesifikasi tempat dan lokasi kegiatan dikembangkan secara rinci dan akurat untuk memfasilitasi riset dan penyeleksiannya. Number 1, route access and time for installation and assembly. Jadi keberadaan akses dan waktu yang diperlukan untuk pemasangan dan pembongkaran peralatan perlengkapan di venue. Kedua, route access and time for service crew, customer, and participants. Jadi keberadaan akses jalan dan waktu yang dibutuhkan untuk kru yang bertugas di venue tersebut, serta untuk pelanggan dan para pesertanya. Number 3, accommodation, yaitu ketersediaan akomodasi berupa hotel, villa, guest house, atau bahkan homestay di sekitaran lokasi venue tersebut berada. Number 4, cost, biaya yang diperlukan untuk pengadaan acara di venue tersebut. Number 5, crowd control. Jadi bagaimana kontrol kerumunan atau keramaiannya? Apakah memerlukan aturan-aturan yang spesial khusus ataukah cukup dengan aturan yang sudah berlaku? Number 6, access. Kemudahan akses untuk masuk bagi para peserta atau pengunjung. Number 7, the availability, jadi ketersediaan tanggal untuk penggunaan atau penyewaan lokasi atau venue tersebut. Number 8, facilities that workers can use. Jadi fasilitas apa saja yang bisa digunakan oleh para pekerja di venue tersebut. Number 9, food and drink, jadi ketersediaan makanan dan minuman yang bisa diperoleh di sekitaran venue atau lokasi. Number 10, location. Keberadaan lokasinya bagaimana? Apakah bisa dijangkau, sulit dijangkau, atau bagaimana? Number 11, diversity of supporting facilities. Jadi tersedianya keanekaragaman sarana pendukung di satu lokasi dan tempat kegiatan di satu kawasan dengan sarana pendukungnya. Yang tadi sudah disebutkan di atas bahwa ada hotel, transportasi, objek wisata, restoran, dan sebagainya. And then the last one is the implementation management, yaitu manajemen pelaksananya bagaimana, pengaturannya, pengelolaannya bagaimana di venue tersebut, ya. And then kita akan lanjutkan ke spesifikasi venue selanjutnya. The next one, number 13, is on-site registration facility. Jadi ketersediaan fasilitas pelaksana pendaftaran yang berada di tempat atau di lokasi tersebut. 14, quality and type of service. Kualitas dan jenis pelayanan yang diberikan nantinya. 15, security. Bagaimana keamanannya? Apakah harus dijaga berapa orang dan bagaimana penempatannya dan sebagainya harus dijelaskan juga. Number 16, storage for products. Jadi ini adalah daya tampung untuk barang contoh dan demo produk dari pelanggan. Kemudian juga stand peserta pameran dan sponsor, juga stand merchandise, pengaturan tempat duduk, meja, dan sebagainya. Number 17, size, capacity of venue, and supporting facilities. Jadi ukuran dan kapasitas dari tempat kegiatan dan sarana pendukung, termasuk di dalamnya yaitu sarana pendukung dan tempat kegiatannya. Number 18, size and availability of meeting point. Ukuran dan ketersediaan tempat berkumpul, penyimpanan dan pemeliharaan area untuk beberapa acara pementasan. Number 19, staffs. Jadi karyawan yang termasuk di dalamnya adalah kontraktor, juga karyawan tempat kegiatan tersebut. 20, storage facilities, fasilitas penyimpanan. 21, equipment engineering. Di sini adalah teknik peralatan dan pelayanan seperti audiovisual, kembang api, sounds and pencahayaan, special effects, desain panggung, konstruksi, dan dekorasi kegiatan. 22, tour program atau acara turnya.
industri transportasi atau transportation, ketersediaan transportasi dari venue atau dari bandara ke venue atau dari rumah ke venue. Last one, waste management. Pengaturan manajemen limbahnya bagaimana? Jadi ini semua harus diperhatikan. Those are specifications for venue that you should know. The last subtopic is stakeholders. Hal ini terkait dengan kebutuhan semua pemangku kepentingan terhadap spesifikasi tempat atau lokasi kegiatan yang diintegrasikan secara menyeluruh. The first stakeholders is participants, delegations, guests, and persons with disabilities, yaitu peserta, delegasi, tamu, dan peserta penyandang disabilitas. The second stakeholders is customers atau pelanggan. Stakeholder berikutnya adalah kolega atau teman sejawat. The next one, suppliers, sebagai pemasok di venue tersebut. And then number 5, emergency, pelayanan darurat. Number 6, organization atau organisasi tuan rumah sebagai penyelenggaranya. Number 7, sponsor yang memberi sponsor di venue tersebut. And then number 8, state officials and local officials, yaitu pejabat negara atau pejabat daerah. And then the last one is volunteer, itu relawan. Jadi 9 stakeholders yang berkepentingan di venue tersebut. The second topic to discuss is finding venue. Pencarian venue. This topic includes following subtopics. First, information center and research method, sumber informasi dan metode riset. Second, suitability of place, kesesuaian tempat. Number 3, capacity or kapasitas. Number 4, risk, regulations, and issue. Risiko, peraturan, dan isu lingkungan. Number 5, recommendation, yaitu pengarahan dari pemangku kepentingan. Now, let's discuss the subtopics. Information centers and research method. Hal ini terkait dengan sumber-sumber informasi dan metode riset yang digunakan untuk meneliti tempat dan lokasi kegiatan yang potensial. Sumber pertama adalah Convention Office or Biro Konvensi. Number 2, brochures. Jadi mempelajari brosur tentang destinasi yang akan dituju. The next one melalui riset, field management, insurance, and security. Dengan mencek manajemen pelaksanaan lapangan dan asuransi serta jasa keamanannya. Number 4, culture and tourism organization. Jadi sumber bisa berasal dari organisasi pariwisata kebudayaan dan olahraga di tingkat pusat maupun daerah. Number 5, penggunaan internet. Itu melalui jaringan internetnya. Number 6, media and electronic, melalui media cetak dan elektronik. Number 7, melalui guidebook and venue magazine, yaitu buku petunjuk dan majalah yang dipublikasikan mengenai tempat kegiatan tersebut. Number 8, holding an auction, jadi mengadakan lelang kegiatan. Number 9, doing administration research, dengan melakukan riset administrasi. Number 10, melakukan site inspection, jadi peninjauan secara langsung ke tempat kegiatan dan sarana pendukungnya. And then, use of industrial activity data, penggunaan data tentang kegiatan di jaringan industri. Demikian adalah information center and research method. The next one is suitable.
Kesesuaian tempat dan lokasi kegiatan diuji dengan menggunakan kriteria yang tertera di dalam spesifikasi tempat dan lokasi kegiatan yang disyaratkan. Yang pertama menggunakan Framework of Reference atau kerangka acuan kerja. Number 2 menggunakan Technical Specification, yaitu spesifikasi secara teknis. Number 3 Request for Proposal. Jadi minta proposal dulu, kemudian dicek apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan yang terakhir adalah Term of Requirement-nya. Jadi persyaratannya, kondisi-kondisinya dicek apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, ini masuk dalam kategori suitable. The next one, capacity. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang dievaluasi bersama dengan pengelola tempat dan lokasi kegiatan. Evaluasi pertama dengan Manager of Venue, pengelola tempat dan lokasi kegiatan yang multifungsi. Number 2, dievaluasi dengan Manager of Stadium, pengelola gelanggang olahraga. Number 3, evaluasi dengan Manager of Convention Center, pengelola Convention Center. Number 4, Manager of Exhibition Center, pengelola Exhibition Center. Number 5, pengelola ruang pertemuan atau Manager of the Meeting Room. And then number 6, the last one is pengelola hotel or the Manager of the hotel. Jadi evaluasi bersama dilakukan dengan para pengelola di masing-masing venue, yaitu venue, stadium, convention center, exhibition center, meeting, and then hotel. The next one is risk regulations and issue. Resiko peraturan dan isu terkait lingkungan yang berhubungan dengan tempat dan lokasi kegiatan yang diidentifikasi dan dievaluasi selama proses penyeleksian berlangsung. First, complication assess atau access komplikasi. Number 2, alcoholic license terkait dengan lisensi untuk minuman beralkohol. Number 3, reducing negative impacts related to environment at the locations, terkait dengan mengurangi dampak negatif untuk lingkungan hidup di sekitaran lokasi. Number 4, number of contractors atau jumlah kontraktor yang akan dikoordinasi. Number 5, physical obstacle atau terjadinya hambatan kendala fisik. Number 6, safety issue atau isu keselamatan. Number 7, security issue, isu keamanan. Number 8, sustainability atau keberlanjutan sosial dan lingkungan dari tempat atau sarana pendukung. And then number 9 is place attraction atau daya tarik tempat dan sarana pendukung untuk peserta yang akan hadir. Dan yang terakhir adalah waste management or manajemen limbah. Ini adalah isu-isu terkait tentang resiko dan regulasi. The last subtopic is recommendation. Pengarahan terkait pilihan tempat dan lokasi kegiatan yang disampaikan secara jelas dan akurat kepada pihak pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuannya. Adapun komponen-komponen di dalamnya adalah equipment, termasuk alat tulis kantor, computer suppliers, checklist, keselamatan dan kesehatan kerja ORK3, kemudian komputer, jaringan internetnya, ruangan, furniture, dan telepon. Itu adalah komponen-komponen yang masuk dalam arahan yang harus diinformasikan kepada pemangku kepentingan. The last topic is booking confirmation atau konfirmasi terhadap pemesanan venue. Number 1, venue booking. Setelah proses penyeleksian selesai, maka dilakukan pemesanan tempat dan lokasi kegiatan yang dibuat secara tertulis or in written.
Number 2, contracting. Kontrak terkait tempat dan lokasi kegiatan dipelajari dalam jangka waktu yang ditetapkan atau disepakati bersama. And then number 3 adalah signing contract. Kontrak terkait tempat dan lokasi kegiatan disahkan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan dalam lingkup tanggung jawab individu yang ditunjuk. Jadi ada periode kontrak dan ada persons yang responsibility. And then yang terakhir adalah integrating of venue. Tempat dan lokasi kegiatan diintegrasikan dalam perencanaan kegiatan. That's all steps of booking confirmation. Well, students, it's time for task. Task VM number 3. Please choose a venue and describe based on 5W and 1H. Silakan kalian memilih tempat dan lokasi kegiatan berdasarkan what, why, who, when, where, and how. Refer to the above topics. Okay, students, it is also the last part of the discussions. Hope all the explanations are clear enough. Should there is unclear, please do let me know. Don't hesitate. I'll see you at the next meeting. Good luck and bye for now.